Satu dua tiga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Halo? Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baiklah, kita akan membahas ya soal ini udah saya kirim ke saudara ya tadi malam. Mudah-mudahan sudah mencobanya. Baik, kita sama-sama kita kerjakan. Baik, kalau begitu saya nanya sama saudara nomor berapa ya yang saudara bahas? Silakan. Nomor berapa? Nomor berapa yang dibahas? Lima boleh, Pak. Ya, yang dibahas nomor berapa ya? Kita akan membahas soal ini. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerjakan. Tapi boleh sekarang itu saya nomor berapa yang dibahas. Kita akan bahas sama-sama ya. Ya, nomor berapa? Kurang keras ya. Nomor berapa ya? Nomor 6. Nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6 jelaskan perhitungan loss gain uncertainty yang disebabkan oleh mismatch dalam pengukuran transmisi dan tuliskan persamaannya. Dalam pengukuran transmisi, terangkan, jelaskan persamaannya. Pengukuran transmisi berarti pengukuran gain atau loss. Pengukuran gain atau loss ya. Gain atau loss. Jadi
Kalau kita punya sumber, ya, kita akan ukur sebuah network. Sebuah network, ini adalah detektor, eh, dia punya impedansi, jadi sumber ini punya impedansi OS, lalu si network ini punya impedansi Rho 1. Ini punya impedansi Rho 2, ini punya impedansi Rho 2. Ya, jadi dalam pengukuran, misalnya kita sudah tahu, ini sebuah amplifier misalkan ya, di mana gainnya adalah, kita sudah mengukur gainnya adalah 10 dB. 10 dB. Ya. Jadi pertama-tama kita melakukan kalibrasi, menghubungkan ini dengan ini. Langsung kita hubungkan atau through connection. Through connection. Nah, dalam kalibrasi juga ada error. Kalibrasi error itu diberikan oleh apa? Satu plus minus SOB. Ini error karena kalibrasi. Kemudian waktu kita ngukur ini, kita lepas kembali, langsung kita hubungkan, kita masukkan si amplifiernya, maka akan ada error. Jadi tes error, tes error. Tes error itu adalah 1 plus minus rho S plus 1 berikan dengan 1 plus minus rho 2 rho 2. Nah ini ya. Jadi kita mau kalibrasi dulu dengan cara menghubungkan langsung, lalu kita menghitung errornya, yaitu 1 plus minus rho S rho B. Ya. Nah, kemudian kita tes error. Untuk tes tidak ada error, errornya adalah 1 plus minus rho 1 kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho 2. Oke, ya gitu. Kemudian setelah itu kita, ini adalah kalibrasi. Ini 1 plus rho S rho D. Ya. Ini 1 minus S rho D. Kemudian yang tesnya sama. Ini gabungan daripada 1 rho gabungan dari 1 plus rho S rho 1. Ya. Lalu ditambah dengan ini. 1 plus rho 2 rho 2. Ya. Lalu yang ini udah 1 minus S rho 1 minus rho S rho 1.
Hubungan dengan 1 minus 02 LD. Gitu ya. Jadi ya kamu hitung dulu, kemudian kita jumlahkan nanti yang dalam dengan yang dalam, yang luar dengan yang luar. Ya, ya, teruskan aja. Ya, kira-kira begini caranya. Jadi kita menghitung error untuk satu ukuran ini. Ya, sama-sama error karena disebabkan oleh kalkulasi dan error disebabkan oleh pengukuran. Ya udah, tinggal di konsepnya begini aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hanya apa namanya menggambarkan aja kira-kira penyelesaian seperti ini. Ya, baik kalau cukup ini penjelasannya. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Halo, Nomor 5, Pak. nomor berapa? Nomor 5. Dari hasil pengukuran sebuah antena dapat terluas 20 dB. Apabila pengukuran menggunakan metode measurement dengan seperti Copper 26 dB, sesuai output Copper 1,5 dB. Hitung error window-nya. Kembali diingat-ingat ya. Terluasnya 20 dB. Nah, kemudian menggunakan metode ratio measurement dengan titik copper 20 dB, titik coppernya 20 dB, PSWR output copper 1,5. Ya, kita punya sumber. Ya. Jadi kita menggunakan metode ratio measurement. Jadi pasti kita menggunakan copper yang 4 kutub. Ya. Menggunakan copper yang 4 kutub. Nah, di sini A-nya berapa tadi? A-nya relativity coppernya berapa? 26 dB ya. Lalu ini dihubungkan dengan beban CPL yang mana terukur dari terluasnya RR-nya 20 dB. Lalu SWR outputnya berapa? SWR-nya di sini. Halo, SWR-nya berapa? SWR output covernya 1,5. berapa? 1,5, Pak. 1,5. SWR-nya 1,5. Berarti di sini 1,5 itu berapa ya?
0,2. Nol koma lima itu adalah berarti rho C sama dengan 0,2. Jadi delta rho sama dengan A plus B rho L plus C rho L kuadrat. Itu kan? Ya, C rho L kuadrat. Nah, karena di sini menggunakan ratio measurement, berarti kalibasi errornya bisa kita abaikan, bisa kita hilangkan. Ya. Kita hilangkan, jadi ini hanya delta rho hanya A plus C rho L kuadrat saja. Nah, kita cari C. C itu adalah rho X. Itu sama dengan apa? Directivity kuadrat tambah dengan 0,75 kalikan dengan rho C. Ya, rho C kuadrat. Oke. Nah, itu akan hasilnya adalah 26 dB itu berapa? 26 dB itu berapa? 26 dB 0,05 ya. 0,005. Berarti titiknya adalah ini A 0,05 ya. Nah, berarti di sini 0,05 kuadrat plus 0,75 kalikan dengan rose-nya adalah 0,2 kuadrat. Itu sama dengan berapa? 0,05 0,05 kuadrat ya. Lalu plus 0,75 kalikan dengan 0,2 kuadrat. 0,18. 0, oh, belum diaparkan ya. Ya udah. 0,18.
0,18 ya. Jadi kita masukkan ke sini rumus ini ya. Berarti A-nya adalah berapa tadi? A-nya adalah 0,05 plus C-nya adalah 0,18 kalikan dengan ini. L-nya adalah 20 itu adalah 0,1 kalikan 0,1 kuadrat. Sama dengan 0,05 ya, terus 0,18 kalikan dengan 0,1 kuadrat. 0,0518. 0,0518. Ini hasilnya ya. Tapi error window-nya yang tanyakan error window kan. Jadi error window-nya ini saya hapus ya. Ini udah betul ini, perhitungannya udah betul. Coba tolong sama-sama dihitung ya. 0,0518. L sama dengan 0,1 ya. 0,0518. Berarti di sini L-nya adalah 0,1 tambah dengan 0,0518 sama dengan 0,158. 0,158. 518 ya. Kalau yang ini dari sini berarti 0,1 minus 0,0518 sama dengan 0,1 minus 0,0518 sama dengan 0,080. 0,0482. Ini arrow window. Jadi di tengah ini adalah row L-nya 0,1. Ini adalah plus ke sini ya. Sama saja dengan delta row L tadi besar 0,0518. Mestinya 0,1518. Dan sebelah sini 0,1 minus ini 0,0518. Hasilnya adalah 0,0482. Nah ini jawabnya. Gini ya. Error window untuk from L. Jelas? Ada pertanyaan nih? Kalau ada udah ya. Kita tutup, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, nomor berapa? Selanjutnya. Nomor berapa selanjutnya? Ya,
nomor 7. Dalam pengukuran sebuah error amplifier Fowler perlu dibikin. Apabila diketahui output SPR oscillator 1,5, input SPR arbitrator 1,1, dan input SPR input output SPR RF amplifier adalah 1,2, menunjukkan apabila input diberikan di utas sebuah adalah 0 dB. Oke, dalam pengukuran sebuah RF amplifier Fowler 10 dB ya. Apabila SPR outputnya adalah SPR shift oscillator 1,5, lalu input SPR detektor 1,1, dan input output amplifier 1,2. Menunjukkan yang sudah input yang diberikan ke JT sebagai level reference level. Ya baik ya. Ini agak panjang. Kalau amplifier, kalau oscillator, ya. Oscillator di sini pressure-nya berapa katanya? Pressure-nya adalah 1,5. 1,5 ya. Betul 1,5. Pertama-tama kita akan ya 1,5 ya. Oke, lalu pertama-tama kita akan kalibrasi. Kalibrasi langsung hubungkan langsung ya ke detektor, di mana ini SWR-nya adalah 1,5. SWR detektor adalah berapa? SWR-nya di sini 1,1. 1,1 ya. Nah, di sini ada kalibrasi error, error kalibrasi ya. Error kalibrasi itu sama dengan apa? 1 plus minus, ini kan rho S ya. Sana kan rho S. Sini rho D. Jadi 1 plus minus rho S rho D. Ya. Nah, ini bisa kita cari dulu. Kalau asal 1,5 itu rho-nya berapa ya? Rho S-nya berapa? Rho D-nya berapa? Ini rho D.
Ini adalah 0,05 ya. Ini adalah 0,2. Berarti errornya itu adalah 20 log 1 plus rho S rho D. Satu lagi lah 20 log 1 minus rho S rho D. Ya. Ya ini kita masukkan saja nilainya nih. Jadi ini nilainya adalah 20 log 1 plus price-nya adalah 0,2 kalikan 0,05 ya. Sama dengan ini adalah 1 minus 0,5 0,2 ya. 0,2 kalikan dengan 0,05 sama dengan 20 1 plus 0,0 0,5 0,05 maaf 0,05 kalikan dengan 0,2 20 watt 1 plus 0,2 kalikan 0,05 hasilnya adalah 0,08. Ini hasilnya 0,08 dB. Lalu yang bawah 1 minus 20 log 1 minus 0,2 kalikan 0,05 minus 0,08 juga. 0,08 juga. Ya, jadi ini error karena kalibrasi. Ini memberikan 0,08, ini minus 0,08. Ya. Lalu sekarang yang tesnya, waktu tes error, ya, waktu tes juga ada error. Error itu sama dengan 1 plus minus. Jadi waktu tesnya kita gabungkan, ya, kita pasang ini kita lepas, lalu kita pasangkan si amplifiernya di sini, pasangkan amplifiernya di sini, ya, kalibrasinya kita lepas, berarti akan muncul errornya adalah sebesar 1 plus minus rho S. Rho 1 kalikan dengan 1 plus minus rho 2 kalikan dengan rho D. Ya, berarti di sini ada 4 persamaan. 4 persamaan harus kita hitung satu persatu. Ya. Jadi yang pertama yang 120 volt. 1 plus rho S rho 1
Ya, dengan ini kita masukkan nilainya nih. Berarti 20 log 1 plus. PS-nya 0,2. Kalau satunya berapa? Kalau tadi 1,1 ya. 1,1 itu berapa? 0,05. Kalikan dengan 0,05. Nah, itu sama dengan 20 log 1 plus 0,2 kalikan 0,05. 0,2 kalikan 0,05. 0,0864. 0,0864. Lalu sekarang yang plus ya. Lalu yang minusnya itu 20 watt, 1 minus, rho S, rho 1. Berarti ini 20 watt, 1 minus 0,2 kalikan dengan 0,05 sama dengan 0,087 minus. Minus 0,087. Ya, di sini udah dapat 2 nih. Tinggal 2 lagi ya. Yang 20 loh 1 plus rho 2 rho D. Ya, ini tuh sama dengan 20 loh 1 plus 0,0. Ini adalah eh, berapa input ininya? 0,05 ya. 0,05 kalikan dengan rodenya adalah berapa nih? Rho satunya adalah 1,1 tadi kan. SPR-nya jadi berapa? Rho-nya SPR-nya 1,1 berarti 0,06. 0,06. Ya, di sini Rho 2 kan sama dengan ini 0,06 ya. Kalikan dengan Rho D 0,06
Kiri kanan roda 0,05. Ini sama dengan 30 log. 1 ke 0,06 kalikan dengan 0,05. 20 log 1 per 0,06 kalikan dengan 0,05. 0,026. Nol koma 026 dB. Ya, pokoknya ini dB lah ya. Satu lagi adalah 20. Satu, benar. Apa? 1 minus 0,2 dengan RB. Itu hasilnya adalah ini 20 watt. 1 minus 0,2-nya adalah 0,06. RB-nya adalah 0,05. Nol koma 026 juga. Hasilnya adalah minus 26 juga. Ya, berarti kita udah punya 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Ini kebetulan sama angkanya. Ya. Berarti akan kita gabungkan ini yang plus dengan plus, yang minus dengan yang minus. Ya. Jadi, nah kita di sini punya apa? Punya gabungan ini yang 0,086, 0,086. Ini kita punya yang apa? Yang minusnya ya. Yang minusnya 0, minus 0,087. Lalu di sini ditambahkan juga dengan yang plus. Yang plus adalah 0,026. Lalu di sini juga digabungkan dengan yang minus. Yang minus 0,026 juga. Ya. Jadi hasilnya ini adalah gabungan ini 0,086 tambah 0,026. 0,112. Jadi ini adalah 0,112. Lalu yang bawah minus 0,026.
0,87, 0,087, sama dengan 0,026, 0,026, sama dengan 0,113. Minus ya. Ini yang minus. 0,113. Ya udah, berarti sekarang kita gabungkan nih. Bagian dalam dulu, yang dalam dengan yang dalam ya. Dengan ini. Berarti kita gabungkan. Gabungannya gimana nih? Agak sulit. Yang ini dengan yang ini. Ya, berarti 0,08 minus 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 0,113. Oke, ini hasilnya adalah 0,08 plus, jadi plus kan, 0,113. 0,193. Seratus sembilan tiga. Lalu yang ini, yang bagian luar dengan luar, ya, luar itu berarti ini 0,8. Kita gabungkan dengan minus ini, oke. Berarti gimana ya? Di sini lah, 0,8 minus minus 0, satu dulu. Jadi ini menghasilkan 0,08 minus 1,2 sama dengan minus 0,013. Ya, berarti kalau G-nya ini adalah 10 biji, kalau nggak salah G-nya itu adalah 10 biji, berarti G maksimum itu sama dengan 10 tambah ini 0,193. 0,193 sama dengan 10,93. Gen minimum 10 minus ini 0,032. 0,032 itu sama dengan 9,968. 9 ini ke sini 9,968 dB. Oke, ini adalah gain maksimumnya 10,93 di dB. Ya itu hasil terakhir. Jadi gain maksimumnya adalah 9,968 dB.
gain minimumnya adalah 9,9 eh, 9,968 dB gain minimum ya. Lalu gain maksimumnya adalah 10,93 dB. Ya, udah bisa diikutin ya. Ini maaf tulisannya jadi lecek kan begini, karena memang ruangannya sempit dan yang ditulis itu harus banyak. Karena satu persatu kita buat ya. Satu suku kita buat, semuanya ada 4 suku untuk tes errornya. Sedangkan untuk kalibrasi errornya ada 2 suku. Ya. Itu setiap suku kita hitung. Kemudian kita jumlahkan, menjumlahkannya minus karena per ya. Ada pecahan itu jadi minus. Oke. Bisa diikuti nih. Yang penting prinsipnya ya. Udah paham prinsipnya kan. Jadi nggak usah. Angkanya mungkin ada salah ya. Menggunakan kalkulator. Tapi prinsipnya adalah seperti ini. Paham tadi yang bertanya? Yang bertanya, ya yang penting prinsipnya ya. Yang penting prinsipnya kamu kuasai. Kalau menghitung pakai kalkulator bisa aja ada angka-angka yang kurang tepat ya. Yang penting prinsipnya. Itu mudah-mudahan sudah bisa diterima. Sama berapa lagi? Silakan nomor berapa lagi? Jadi yang penting prinsipnya ya, sudah diketahui ya, sudah dimengerti, dipahami. Kalau soal mencet kalkulator mungkin aja ada salah saya. Ya. Makanya tolong juga dicek ya, dicek. Ada lagi yang selanjutnya nomor berapa nih? Yang ingin dibahas. Nomor berapa lagi? Nomor 11. Dalam pengukuran kartu noise, sebuah sinyal komposit sinyal diterima 7 MHz. Jika level minus 30 dBm dan apa nih? Dan noise diukur sebesar minus 80 dBm dalam bandwidth 10 kHz hitung sekuen sinyal tersebut. Ini bandwidth komposit sinyal TV-nya adalah 7 MHz ya. Lalu level carrier-nya 30 dBm, nggak perlu kita apa-apakan. Kali noise-nya adalah berapa minus 90. Kita tambahkan 2,5 dB dulu ya pada bandwidth 10 kHz. Oke, lalu kita normalisir terhadap bandwidth dalam mega eh, dalam apa hertz ya. Oke, carrier levelnya adalah minus 30 dBm. Ya, level noise terukur adalah minus 90 dBm pada bandwidth 10 kHz. Lalu bandwidth TV, bandwidth TV sinyal itu sama dengan
7 MHz. Ya, berarti sekarang kita cari noise. Noise pada bandwidth 7 MHz. Itu sama dengan minus 80, minus 90 tambah 2,5 dB dulu. Ya, berarti minus 87, minus 87,5. Koma 5. Ini masih pada bandwidth berapa? Masih pada bandwidth 10 kHz. Ya. Agar supaya jadi bandwidth dalam mega, ini kita tambahkan dengan 20 log, 20 log, 20 atau 10 nih. Log 7 MHz dibagi dengan 1,2 kalikan dengan bandwidth tadi berapa? Waktu kita ngukur ini, yang 90 itu 10 kHz. Ya, kHz. Itu sama dengan berapa nih? Log 7.000 dibagi 120 ya. 17,7. 17,7 lah ya. Jadi ini adalah minus 87,5 plus 17,7. 7 dBm per megahertz. Ya, berarti sekarang adalah ini berapa nih? Minus 87 plus 17,7 dengan 69,3 minus 69,3 dBm. dBm dalam bandwidth 7 mega. Dalam bandwidth 7 mega. Jadi ini adalah level ya noise dilihat oleh penerima TV kita adalah 69,3 dBm. Oke, berarti filter noise-nya sama dengan minus 30 dBm per 69 minus minus 69,3 sama dengan minus 30 plus 69,3 sama dengan 39,3 dB. Jadi intinya adalah noise yang diukur tuh di 10 kHz bandwidth adalah 90 dBm ya. Nah, dalam perhitungannya itu kita tambahkan dengan 2,5 dB karena apa? Karena seharusnya kalau kita lebih besar daripada 2,5 dB. Jadi kita tambahkan faktor 2,5 dB dulu. Tapi ini masih pada bandwidth 10 kHz.
Nah, noise yang dilihat oleh si TV kita pada bandwidth 7 MHz itu harus kita normalisir terhadap bandwidth 7 MHz, yaitu 7 MHz pulau 7 MHz per 1,2 kalikan 10 kilo. 1,2 adalah faktor quotient ya, bandwidth. Oke, adalah hasilnya 17,7. Nah, jadi noise yang dilihat oleh uh, TV penerima kita yang bandwidthnya adalah 7 MHz itu adalah ini 69 minus 69,3 dBm. Ya, jadi kartu noise tinggal kita bagikan saja. Minus 30 dBm per minus 69,3 adalah minus 30 plus 69,3 adalah 39,3 dB C per M. Ini C per M, 39,3 dB. Ya, begitu. Bagaimana? Cukup jelas ya. Yang ditanyakan nih, jadi bandwidth yang dilihat oleh spektrum atau dengan bandwidth 10 kHz itu harus kita koreksi. Bukan koreksi, tapi kita faktor normalisir terhadap bandwidth 7 MHz TV. Jadi TV melihatnya daripada bandwidth 7 MHz. Ya, yaitu adalah dengan faktor ini 10 lot 7 MHz dibagi dengan 1,2 kalikan 10 kilo adalah 17,7 dB MHz ya, dB MHz. Oke. Nah, baru sekarang eh, kita tambahkan dengan noise tadi yang minus 87,5 plus 7,7 adalah 69,3 dBm. Ya. Jadi yaitu noise-nya adalah minus 30 dBm per minus 69,3 itu 9 minus 30 plus 69,3 adalah 39,3 dB. Oke, ada ada komentar di sini? Silakan ada komentar. Ada komentar, silakan. Kalau enggak, ya kita selanjutkan. Kita lanjutkan ya. Mau berapa lagi? Mau berapa lagi? Silakan. Nomor berapa lagi nih? Silakan. Nomor berapa lagi yang mau kita bahas? Dua tiga sama 24. Luas yang non acak diukur pada frekuensi megahertz pada spektrum analisa adalah 30 dBm. Nyatakan evaluasi tersebut dalam dBm per Hertz band. Ini bandwidthnya berapa ya?
203, 30 kilohertz bandwidth ya. Pada 30 kilohertz bandwidth RBW adalah minus 30 dBm. Nyatakan rekording tersebut dalam dBm per hertz bandwidth. Oke, dan terukur berapa Indonesia tadi? Indonesia berapa ya? Minus 30 dBm dalam bandwidth RBB 30 kilohertz. Ya toh? Betul nggak? Nah, sekarang ini kita nyatakan dalam dBm per hertz bandwidth kan. Ya, ini pertama-tama minus 30 dBm ini kita eh, apa faktor 2,5 ya. Berarti minus 30 plus 2,5 adalah berapa? Minus 27 minus 27,5 dBm masih dalam bandwidth 30 kHz RBW. Ya, ini kalau kita menyatakan dalam dBm per hertz, berarti 27 minus 27,5 minus eh, autokoreksinya adalah 10 ya. Wow, 30 kalikan 1,2 berapa? 1,2 kalikan 30 kilohertz per 1 hertz bandwidth. Sama dengan ini kita apa namanya? Kita lihat dulu ya. Saya juga nggak hafal.
Jadi kita normalisir yang ini ya. Jadi NO pada bandwidth 12 kHz itu sama dengan 30 tambah 2,5 adalah 27,5 dBm ya dalam bandwidth 12 kHz. Misalkan ini sudah kita normalisir dengan minus ya 10 log 1,2 kalikan 30 per 1 Hz sama dengan minus 27,5 dBm minus log 1,2 dulu log kali per 30 kali pangkat 3 45,5 45,5 dB. Yang di sini adalah minus 45,5 dBHz ya. Berarti ini sama dengan minus 27 minus 45 minus 27 minus minus 27,3,5 ya. Nah, minus 45 sama dengan minus 72,5 minus 72,5 dBm per Hertz bandwidth. Nah, ini jawabnya. Jadi pertama-tama ini kita tambahkan yang faktor 2,5 dB ya. Karena ada faktor koreksi 2,5 dB minus 30 berarti minus 27,5 dBm. Oke. Ini masih dalam bandwidth 30. Dalam bandwidth apa? 30 kilo ya. Ini bandwidth 30 kilo. Kenapa 12 ini? Ada untuk bandwidth 30 kilo. Kilohertz. Jadi kalau kita normalisir terhadap bandwidth 30 kHz adalah 10 log 1,2 kali 30 per 1 Hz ya. Itu sama dengan 27,5 dBm minus 45,5 dB sama dengan 72 minus 72,1 dBm per Hz bandwidth. Jadi noise yang terbaca minus 30 pada bandwidth 30 kHz ini kan per 30 kHz gitu. Nah, kalau kita menyatakan per Hz bandwidth itu adalah menjadi minus 72,1 dBm per Hz bandwidth. Per Hz bandwidth ya. Oke. Gimana? Ini udah coba diikuti nih. Mungkin ada komen
komentar, ada komentar, ada komentar, adalah kita tutup ini, lalu kita lanjutkan. Ya, nomor berapa lagi? Nah, iya nomor 24-nya ya. Dalam pengukuran noise figure sebuah amplifier dengan metode gain diperoleh ukuran 20 mikrowatt pada frekuensi 60 MHz, lalu bandwidthnya adalah 10 kHz ya. Oke, coba tolong di apa ini datanya ya. Pengukuran noise figure dua metode gain, masih pengukurannya dari analisa sebesar 20 mikrowatt. Coba ingat-ingat mikrowatt pada frekuensi 60 MHz, bandwidthnya 10 kHz, gainnya adalah 49 dB ya. Oke, jadi kita ukur noise figure sebuah amplifier ya. Amplifier yang gainnya ini berapa? 49 dB. Gainnya adalah 49 dB. Terbaca di sini, terbaca di sini, terbaca di sini, NO sama dengan berapa tadi ya? 20 dB mikrowatt atau mikrowatt saja? Mikrowatt. Pada bandwidth berapa nih? LBW-nya 10 kHz. Itu LBW-nya. Ya. Udah rumusnya adalah noise figure dalam dB itu sama dengan uh, 20 log B minus 10 log bandwidth minus 10 log gain ya plus 187,27 dB ya kan. Berarti ini kita masukkan saja 20 log 20 mikrowatt itu adalah 20 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi watt ke mikrowatt kan 10 pangkat minus 6, 10 pangkat 6 lah. Jadi kalau mikrowatt ke watt adalah berikan 10 pangkat minus 6. Lalu ini minus 10 log, bandwidthnya berapa tadi? 10 kHz. Ya, lalu minus bandwidthnya adalah berapa? Kalau ini ya, langsung aja 49 dB ya. Gainnya plus 187,27. Kita masukkan aja. 20 log. 20 angkat minus 6 minus 93. Ini adalah minus 93. 93, 94 lah ya. Saya buatkan aja 94.
Lalu minus berapa? Minus 10 log bandwidth 10 kilo. 10 log bandwidth 10 kilo angkat 3. 40 dB. Minus 40 dB. Minus lagi 49 dB. Ya. Plus 187,27 sama dengan kita jumlahkan aja minus 94 minus 40 minus 49 plus itu 87,27 4,27. Jawabnya adalah 4,27 dB. Figurnya 4,27 dB. Ini straightforward sekali, langsung aja masukkan. Ya, yang nanya tadi udah jelas nih. Halo, ada komentar? Baik, lanjut. Ya, silakan. Masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Ya, jadi kalau masih ada, silakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja kuliah kita untuk sore hari ini. Ya, membahas tentang beberapa soal. Saya minta semuanya dicoba dikerjain. Ya, kerjakan. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan kita untuk pekan ini, sore hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.